Hilangnya Dimas secara misterius. Malam itu Jakarta diguyur hujan deras. Suara rintik air menimpa kaca apartemen kecil di kawasan Sudirman. Alira menatap layar laptopnya, mengetik laporan terakhir tentang kriminalitas kota, ketika terdengar ketukan pintu. Siapa itu? Alira bertanya, suaranya agak tegang. Ini Arga? Detektif, jawab pria dengan mantel hitam, rambut agak acak-acakan. Alira membuka pintu. Arga? Sudah larut, ada apa? Arga masuk dengan cepat, menurunkan tas besar berisi dokumen dan alat detektif. Ada kasus aneh. Penculikan, tapi tanpa jejak. Korbannya Dimas, temanmu. Alira terkejut. Dimas? Tapi, kemarin aku lihat dia pulang kerja normal. Arga membuka laptopnya, menunjukkan rekaman CCTV dari jalan depan apartemen Dimas. Perhatikan ini. Di layar, Dimas terlihat berjalan pulang dari kantor, membawa tas kerja. Lalu, dalam hitungan detik, dia menghilang. Tidak ada mobil, tidak ada orang yang menjemput, hanya jalan kosong dan lampu jalan yang bergetar terkena hujan. Ini, mustahil, gumam Alira, matanya melebar. Tidak ada sidik, tidak ada jejak, seakan dia tersedot begitu saja. Arga menunduk, jari-jarinya menari di atas keyboard. Itulah mengapa kasus ini aneh. Biasanya ada pola, kendaraan, kaki, saksi. Tapi di sini, nihil. Aku sudah periksa CCTV sekitar radius 500 meter, sama saja. Seperti, dia hilang begitu saja. Kalau begitu, kita harus cari sahabatnya, Nadia. Mungkin dia tahu sesuatu. Alira memutuskan, aku akan menelponnya sekarang. Beberapa menit kemudian, Nadia datang. Wajahnya pucat, tangan gemetar memegang jaket hujan. Aku tidak percaya. Dimas hilang? Dia baru saja bilang ada sesuatu yang penting. Arga mengerutkan dahi. Penting bagaimana? Ada masalah di kantor? Nadia menggeleng. Tidak. Dia tidak menjelaskan, cuma bilang, kalau aku hilang, jangan cari di tempat biasa. Alira menatap Nadia. Apa maksudnya? Entahlah, tapi dia terlihat sangat takut. Nadia memejamkan mata, menahan air mata. Aku juga dengar suara aneh dari ponselnya, sebelum ponselnya mati. Suara bisikan, tapi tidak jelas. Arga berdiri, matanya tajam. Baik. Kita mulai dari sini. Kita periksa apartemen Dimas, jalur pulang, dan semua rekaman CCTV. Setiap detil kecil bisa jadi petunjuk. Kalau dia hilang tanpa jejak, itu artinya pelakunya sangat rapi, atau ada sesuatu yang tidak wajar terjadi. Alira menatap hujan yang membasahi jendela. Kalau ini benar-benar penculikan, ini tidak biasa. Sangat aneh. Arga menepuk bahu Alira. Tepat. Kita harus siap dengan kemungkinan terburuk. Tapi satu hal pasti, kita tidak akan berhenti sampai tahu siapa yang melakukan ini, dan kenapa. Dialog terakhir di ruangan itu terdengar penuh ketegangan. Lalu, lampu luar jendela berkedip, seakan memberi bayangan misterius di balik tirai hujan. Petunjuk pertama yang membingungkan. Pagi itu hujan telah reda, meninggalkan aroma basah dan aspal panas di udara Jakarta. Arga dan Alira tiba di apartemen Dimas. Gedung tua itu sepi, hanya terdengar suara sepatu mereka di lantai keramik dan hembusan angin yang masuk lewat jendela yang sedikit terbuka. Sepertinya tidak ada yang aneh dari luar, kata Alira sambil memutar kunci pintu apartemen. Arga menatapnya serius. Jangan remehkan hal kecil. Di kasus seperti ini, setiap detail, sekecil apapun, bisa menjadi kunci. Begitu pintu terbuka, aroma parfum Dimas masih terasa. Apartemen itu rapi, seakan tidak ada orang yang tinggal di sini. Namun, Arga langsung mencondongkan tubuh, memeriksa lantai. Lihat ini, katanya, menunjuk jejak air setitik di karpet dekat lemari. Alira menunduk, memeriksa dengan teliti. Sepertinya, jejak kaki, tapi terlalu samar untuk memastikan. Ini bukan jejak sepatu biasa. Benar, Arga mengangguk, mengeluarkan sarung tangan. Dan ini aneh, tidak ada sidik jari di sekitar sini. Semua benda,
meja, kursi, bersih. Seakan-akan, seseorang atau sesuatu membersihkan semua jejak. Alira membuka laci meja kerja Dimas, berharap menemukan catatan atau petunjuk. Di dalamnya ada satu hal yang aneh. Sebuah amplop berwarna hitam, tanpa alamat, hanya bertuliskan huruf kecil. Jangan cari aku di tempat biasa. Alira menatap Arga dengan mata melebar. Ini persis kata-kata yang Nadia bilang tadi. Arga meraih amplop itu, membaliknya, mencari sesuatu. Tidak ada tanda sidik jari, sepertinya sengaja dibuat tanpa jejak. Tapi lihat di sini, ujarnya sambil menunjuk sebuah garis halus di sudut amplop. Ada residu tinta, tapi bukan tinta biasa. Ini seperti tinta printer, tapi dicampur bahan kimia tertentu. Bisa untuk menghapus atau mengaburkan sesuatu. Alira menarik napas dalam. Maksudmu, pesan ini sengaja dibuat untuk menipu atau memberi petunjuk palsu? Arga mengangguk. Kemungkinan besar. Tapi kita tidak boleh menyepelekan ini. Pesan seperti ini biasanya dibuat oleh orang yang pintar, sangat berhati-hati dan detail. Sama persis dengan kasus hilangnya Dimas. Alira menatap sekeliling, matanya menangkap detail kecil lain, lemari buku yang sedikit bergeser, ada buku yang tampak baru dipindahkan. Ia mengambilnya, membuka halaman terakhir, ada coretan samar di pinggir halaman. Jika hilang, jangan tanya polisi, mereka tidak akan mengerti. Arga memiringkan kepala. Ini semakin membingungkan. Dimas meninggalkan pesan untuk dirinya sendiri? Atau, ada orang lain yang menaruh pesan ini untuk kita temukan? Alira menghela napas, menatap jendela yang basah oleh hujan semalam. Kalau ini ulah seseorang, berarti mereka ingin kita mengikuti jejak ini, tapi mereka bermain dengan kita. Mereka ingin kita tersesat. Arga menunduk sambil menulis catatan di buku kecilnya. Langkah pertama, kita harus mencari pola. Apakah Dimas memiliki musuh, teman yang curiga, atau rahasia yang dia sembunyikan? Saat mereka memeriksa dapur, Alira menemukan hal aneh. Secangkir kopi yang baru diminum, masih panas. Ini baru saja dibuat. Tapi Dimas hilang semalam. Siapa yang membuat kopi ini? Arga mengambil foto cangkir itu. Ini tanda bahwa seseorang mungkin masih berada di apartemen ini setelah Dimas hilang. Atau, jejak waktu untuk menyesatkan kita. Alira menatap Arga. Kita menghadapi seseorang yang sangat cerdas dan sangat berani. Arga menepuk bahu Alira. Tepat. Dan kita harus lebih cerdas darinya. Semua hal kecil, setiap detil, akan membawa kita ke Dimas. Aku yakin, petunjuk pertama ini, jejak samar dan amplop hitam, adalah awal dari teka-teki yang jauh lebih besar. Di luar jendela, matahari pagi menembus awan, memantulkan bayangan gedung yang tinggi, seakan menyembunyikan rahasia lain. Arga menatap keluar. Ini baru permulaan. Jejak misterius di luar apartemen. Hujan semalam meninggalkan genangan di jalanan Jakarta, memantulkan cahaya lampu jalan yang berkelap-kelip. Arga dan Alira berjalan menyusuri trotoar menuju jalur yang biasanya dilalui Dimas pulang dari kantor. Setiap langkah mereka terasa berat, suasana mencekam. Jalanan sepi, tapi tetap ada kemungkinan seseorang mengamati kita, kata Arga sambil menunduk, memeriksa jejak di tanah basah. Alira mengangguk. Aku berharap CCTV di sekitar sini merekam sesuatu, tapi semalam kita sudah periksa. Tidak ada jejak orang atau kendaraan. Tiba-tiba, seorang pedagang kaki lima muncul dari balik gerobaknya, menyapa. Mau apa, Nona? Pagi-pagi sudah menyelidik kasus misterius? Alira tersentak. Maksudmu? Pedagang itu menunjuk ke arah genangan air. Semalam, saya lihat orang lewat, tapi anehnya, tidak meninggalkan jejak. Seperti bayangan berjalan di air. Arga menatap pedagang itu dengan serius. Bayangan berjalan di air? Iya, aku tidak bercanda. Aku bahkan sempat melihatnya berhenti sebentar, lalu menghilang begitu saja. Kayak sulap. Pedagang itu mengangkat bahunya. Aku hanya bilang, takutnya nanti ada masalah. Alira menatap Arga, setengah tidak percaya. Ini tidak masuk akal. Arga menghela napas. Aku tahu, tapi setiap saksi bisa memberi petunjuk, meski terdengar aneh. Kita tidak bisa menolak. Mereka melanjutkan penyelidikan,
mendatangi toko kelontong dekat apartemen Dimas. Pemilik toko, seorang wanita tua bernama Bu Ratna, mengingat sesuatu. Ya, saya ingat, semalam ada pemuda lewat, bawa tas besar. Tapi wajahnya, samar, seperti tertutup topi dan jaket basah. Alira bertanya cepat, apakah dia berhenti di sini? Bu Ratna menggeleng. Tidak. Dia hanya lewat, lalu, lenyap. Seperti ditiup angin. Arga menulis catatan cepat. Ini pola. Semua saksi melihat Dimas atau seseorang, tapi hanya sebentar, dan selalu samar. Tidak jelas. Itu kenapa CCTV pun tidak menangkap apa-apa. Alira menatap jalanan basah, menekan bibirnya. Jadi, kita menghadapi pelaku yang sangat rapi. Atau, ini bukan penculikan biasa. Ada sesuatu yang tidak wajar terjadi. Arga menatap ke langit abu-abu. Aku mulai berpikir sama. Mungkin ini bukan hanya soal manusia, tapi manipulasi lingkungan. Entah teknologi, atau seseorang yang sangat ahli menyembunyikan jejak. Tiba-tiba, telepon Arga berdering. Itu Nadia. Ada apa? Tanya Arga. Aku menemukan hal aneh di kamar Dimas. Laptopnya menyala, meski aku yakin dia tidak membawanya. Ada file terbuka, rekaman video pendek. Tapi isinya, hanya bayangan hitam yang bergerak cepat. Arga menatap Alira. Itu, bisa jadi petunjuk. Pelaku meninggalkan kode atau pesan untuk kita. Bayangan, pergerakan cepat, pola tertentu. Alira mengangguk. Kalau ini benar, kita harus berpikir di luar logika biasa. Semua hal yang tampak mustahil mungkin nyata di kasus ini. Arga berjalan menuju genangan air di trotoar. Perhatikan ini, Alira. Jejak air, cahaya yang dipantulkan, semuanya bisa dimanipulasi. Pelaku sangat paham psikologi manusia. Mereka membuat kita melihat hal-hal yang salah. Alira menghela napas, menatap sekeliling. Kita seperti masuk labirin, tapi setiap langkah kita diperhatikan. Arga mengangguk. Dan labirin ini hanya akan terbuka jika kita memahami pola bayangan. Petunjuk pertama sudah ada, amplop hitam, pesan samar, dan saksi yang melihat bayangan. Sekarang kita harus menelusuri setiap detil cahaya, jejak, dan waktu. Mereka berdiri di tengah trotoar, diam sejenak. Sunyi di sekitar terasa menekan. Lampu jalan bergetar, bayangan mereka memanjang, seakan ikut menari. Arga menatap Alira, mata tajamnya menyala. Ini baru permulaan, Alira. Pola yang kita cari akan membawa kita lebih dekat ke Dimas. Tapi semakin dekat kita, semakin banyak teka-teki aneh yang akan muncul. Alira menggenggam kamera, siap merekam setiap detil. Aku siap, Arga. Kita akan menemukan Dimas, sekalipun dunia ini bermain dengan kita. Di kejauhan, bayangan samar melintas di genangan air, cepat, tidak nyata, dan meninggalkan rasa dingin di tulang mereka. Kantor Dimas, ancaman baru dan petunjuk membingungkan. Siang itu, Jakarta mulai panas. Arga dan Alira memasuki gedung perkantoran tinggi tempat Dimas bekerja. Lobi sunyi, hanya terdengar gema langkah mereka. Arga menatap lift. Kita mulai dari lantai tempat Dimas bekerja. Semua rekan kerjanya harus kita temui. Kadang, orang yang hilang meninggalkan jejak melalui interaksi sehari-hari. Alira mengangguk sambil menyalakan kamera ponsel. Kita harus cepat. Setiap detik bisa mengubah bukti yang tersisa. Mereka menaiki lift dan keluar di lantai 12, koridor sempit yang dipenuhi kantor kecil. Arga mengetuk pintu ruang Dimas. Tidak ada jawaban. Mungkin dia sudah meninggalkan kantor sebelum hilang, ucap Arga. Tiba-tiba, seorang pegawai muda membuka pintu. Boleh bantu? Saya, saksi terakhir Dimas sebelum hilang. Arga mengamati wajahnya. Ceritakan semuanya. Apa yang kamu lihat? Pegawai itu menelan ludah. Semalam, Dimas terlihat tergesa-gesa, menerima telepon misterius. Saya tidak tahu siapa, karena dia langsung menutup ponselnya. Alira mencatat cepat. Telepon dari siapa? Ada nomor tersimpan? Pegawai itu menggeleng. Tidak.
dia terlalu cepat. Tapi, saya mendengar dia berkata, aku akan mengikuti instruksi mereka. Jangan khawatir, ini akan berakhir dengan aman. Arga mengernyit. Instruksi siapa? Aman untuk siapa? Tidak ada yang tahu, dia langsung pergi. Saya bahkan tidak sempat menanyakan. Pegawai itu menunduk, tanpa ketakutan. Arga menatap Alira. Ini semakin pelik. Dimas sepertinya bekerja sama, tapi kita tidak tahu dengan siapa, atau kenapa. Mereka melanjutkan pencarian di ruang kerja Dimas. Di mejanya, amplop hitam lain tersembunyi di bawah keyboard. Kali ini isinya berbeda, selembar kertas tipis dengan simbol aneh, seperti peta kantor yang digambarkan dengan titik-titik dan garis tidak beraturan. Alira menatap simbol itu. Ini, semacam petunjuk arah. Tapi apa maksudnya? Arga mencondongkan tubuh. Sepertinya Dimas ingin kita mengikuti pola ini. Tapi simbol ini, seperti kode rahasia. Bisa jadi jebakan. Kita harus hati-hati. Tiba-tiba terdengar suara langkah cepat di koridor. Seorang pria berpakaian hitam muncul di ujung koridor, menatap mereka tajam. Arga menahan Alira agar tetap tenang. Pria itu berkata singkat, suaranya dingin, kalian sebaiknya berhenti menyelidiki. Ini bukan urusan kalian. Alira menatap tajam. Siapa Anda? Dan apa maksudnya, bukan urusan kami? Dimas hilang. Pria itu tersenyum tipis, hampir mengejek. Dimas memilih jalannya sendiri. Jangan ikut campur jika tidak ingin bahaya menimpa kalian. Arga melangkah maju, menatap mata pria itu. Kami tidak akan berhenti. Setiap ancaman, tidak akan membuat kami mundur. Pria itu diam sejenak, lalu berbalik dan menghilang di ujung koridor, meninggalkan suara langkah yang bergema. Alira menarik napas panjang. Ini, jelas bukan kasus penculikan biasa. Orang ini, sangat berbahaya dan tahu setiap langkah kita. Arga menatap simbol di kertas. Petunjuk ini dan ancaman tadi, semuanya mengarah pada satu hal. Dimas berada di tengah konflik yang lebih besar daripada yang kita bayangkan. Kita harus memecahkan kode ini sebelum pelaku mengambil langkah selanjutnya. Alira menatap Arga, wajahnya tegang. Setiap detik berarti, Arga. Kalau kita salah langkah, bisa saja Dimas hilang selamanya. Arga mengangguk. Aku tahu. Tapi pola ini, simbol ini, ancaman ini, semua memberi kita titik awal. Kita harus menemukan pola bayangan di balik semua hal ini. Dan percayalah, Alira, pelaku membuat kesalahan sekecil apapun akan terlihat oleh kita. Di luar jendela, matahari Jakarta berpendar melalui gedung-gedung tinggi, memantulkan bayangan yang berlapis-lapis, seolah menyembunyikan rahasia lain di balik kaca dan beton. Simbol misterius dan jebakan rahasia. Senja mulai turun di Jakarta, cahaya oranye memantul di gedung-gedung tinggi. Arga dan Alira kembali ke mobil, membawa simbol yang mereka temukan di kantor Dimas. Jalanan macet, tapi ketegangan membuat mereka hampir tidak menyadarinya. Arga, simbol itu, aku tidak mengerti, kata Alira sambil menatap kertas di tangannya. Apakah ini semacam peta atau kode? Aku merasa kita sudah kehilangan waktu. Arga mencondongkan tubuh, matanya menatap kertas dengan teliti. Ini bukan sembarang kode. Perhatikan pola titik-titik dan garis ini. Mereka membentuk koordinat jika digabungkan dengan peta Jakarta. Dimas, meninggalkan jejak yang hanya bisa kita baca jika menghubungkannya dengan lokasi fisik. Alira menatap tajam. Kamu yakin ini aman? Tadi di kantor kita hampir dihadang. Siapa tahu pelaku masih mengikuti kita. Arga mengangguk. Aku tahu risikonya. Tapi ini satu-satunya cara untuk menemukan Dimas. Kalau kita menunggu, kita terlambat. Mereka menuju sebuah gudang tua di kawasan Muara Karang yang cocok dengan koordinat simbol. Jalan menuju gudang sepi, dan aroma sampah dan laut memenuhi udara. Alira menyalakan senter. Sepertinya tidak ada orang, tapi hati-hati, Arga. Ini bisa jebakan. Arga mengangguk. Aku merasakan hal yang sama. Perhatikan setiap bayangan, setiap suara. Begitu mereka memasuki gudang, suara pintu berderit dan lampu senter menyorot tumpukan kotak tua. Tidak ada apa-apa, sepertinya hanya gudang kosong, ucap Alira, sedikit lega.
Tiba-tiba, sebuah suara memecah keheningan. Kalian mengikuti jejak yang salah. Arga menoleh, tapi tidak melihat siapapun. Sebuah kotak besar jatuh dari rak, menutupi jalur keluar. Jebakan, seru Arga, sambil menarik Alira ke samping. Dari balik bayangan, sebuah layar kecil menyala. Video pendek memperlihatkan Dimas, terikat, wajahnya tegang, menghadap kamera. Arga, Alira, jika kalian ingin menemukan aku, ikuti jejak simbol dan jangan salah langkah. Suara Dimas terdengar samar. Alira menatap layar dengan panik. Dimas, kita akan menemukannya. Tapi, ini jebakan. Arga, aku bisa merasakan sesuatu yang tidak normal di sini. Arga menatap kotak dan bayangan di gudang. Tepat. Pelaku tahu kita akan datang. Mereka meninggalkan jejak yang terlihat, tapi tujuannya adalah menyesatkan kita. Kita harus membaca simbol ini dengan cermat. Tidak ada langkah yang salah. Mereka menatap simbol, membandingkannya dengan tata letak gudang. Titik-titik itu ternyata cocok dengan posisi rak dan pintu. Arga menekankan satu titik tertentu. Lihat ini. Ada garis yang mengarah ke pojok ruangan. Aku yakin, ada sesuatu yang disembunyikan di sini. Alira meraih kotak tua dan menggesernya. Di bawahnya, terdapat pintu jebakan kecil yang tersembunyi di lantai. Ini, seperti ruang bawah tanah mini. Arga menurunkan senter ke bawah. Ini kemungkinan lokasi Dimas ditahan. Tapi hati-hati, pelaku bisa memasang jebakan lain. Mereka merangkak turun, dan di ujung lorong sempit, tampak Dimas duduk di kursi, tangan dan kaki diikat. Wajahnya pucat tapi mata tetap waspada. Arga, Alira, aku tahu kalian akan datang, katanya lemah. Alira meneteskan air mata. Dimas, kita datang, tenang. Kita akan membebaskanmu. Arga melihat sekeliling, memeriksa jebakan di lorong. Kita harus hati-hati. Pelaku meninggalkan rintangan untuk memastikan tidak ada yang mengikuti. Tapi simbol ini, mereka pikir hanya mereka yang tahu kodenya. Tapi kita lebih cerdas. Dimas tersenyum tipis. Terima kasih sudah percaya pada jejak yang kulakukan, bahkan ketika terlihat membingungkan. Pelaku, mereka tidak akan berhenti sampai motifnya terpenuhi. Alira menatap Arga. Kita harus bergerak cepat. Setiap detik bisa berbahaya. Arga menatap bayangan di dinding, kemudian memegang bahu Dimas. Tenang. Kita keluarkan kamu dari sini. Tapi kita masih harus menemukan siapa dalang di balik semua ini. Simbol, jebakan, ancaman, semuanya akan mengarah padanya. Di luar, hujan sore mulai turun lagi, membasahi jalanan, seakan menutup jejak mereka, meninggalkan rasa misteri yang lebih dalam dan ancaman yang belum terungkap sepenuhnya. Konfrontasi dan motif gelap. Hujan deras malam itu menutupi Jakarta dengan gelap pekat. Arga, Alira, dan Dimas keluar dari lorong bawah tanah gudang. Langkah mereka hati-hati, waspada terhadap jebakan. Tapi rasa tegang tidak hilang, pelaku bisa muncul kapan saja. Tadi aku lihat simbol yang tersisa di peta, ucap Arga sambil menutup pintu jebakan. Ada satu lokasi lagi, tempat pelaku biasanya beroperasi. Kita harus segera ke sana. Ini mungkin tempat dia mengawasi semua. Dimas menelan ludah. Aku tidak tahu, aku hanya mengikuti instruksi mereka. Tapi, mereka tidak main-main. Aku bisa melihat mereka sangat dingin, terorganisir. Alira menggenggam kamera. Kita harus merekam setiap detik. Arga, aku rasa kita akan menemukan siapa dalang sebenarnya malam ini. Mereka tiba di sebuah gedung kosong di kawasan pelabuhan tua, sesuai dengan koordinat simbol terakhir. Angin kencang menabrak pintu, menggerus kayu tua. Arga menurunkan senter, matanya tajam. Siap? Tanya Arga pada Dimas dan Alira. Dimas mengangguk pelan, Alira menepuk bahunya. Siap. Begitu mereka memasuki ruangan utama, sosok pria berpakaian serba hitam muncul dari bayangan. Kalian akhirnya sampai, katanya, suaranya dingin dan menghantui. Aku sudah menunggu. Arga melangkah maju. Kamu yang menculik Dimas? Kenapa? Apa motifmu? Pria itu tersenyum sinis. Motif? Ini lebih dari sekadar penculikan.
Dimas memiliki informasi yang bisa menghancurkan rencana besar kami. Dia memiliki dokumen yang mengungkap korupsi dan jaringan gelap yang sudah lama beroperasi di Jakarta. Alira menahan napas. Jadi semua ini tentang dokumen rahasia? Dimas, kau sengaja diculik karena itu? Dimas menunduk. Ya, aku tidak sempat memberitahu siapapun. Mereka tahu aku punya dokumen itu, dan aku tidak bisa menyerahkannya begitu saja. Pria itu melangkah maju, mengeluarkan pisau kecil. Tapi aku bisa memastikan kalian tidak akan melaporkannya. Atau, paling tidak, kalian akan melihat sendiri apa yang terjadi jika melawan. Arga menatap tajam. Kami tidak akan membiarkanmu. Setiap detik yang kau pikir aman, itu ilusi. Kami sudah membaca pola bayanganmu, jebakanmu, simbolmu, dan kami tahu kelemahanmu. Pelaku tertawa dingin. Kalian pikir cerdas? Tidak ada yang bisa melawan rencana ini. Semua langkah kalian sudah aku prediksi. Bahkan saat ini, Alira cepat mengambil ponsel dan merekam gerakan pelaku. Arga, lihat. Ada garis kabel di lantai, sepertinya jebakan listrik. Arga memeriksa cepat. Tepat. Kita gunakan itu untuk menjebaknya balik. Dimas, kamu siap? Dimas mengangguk. Dengan koordinasi yang tepat, Arga dan Alira memancing pelaku ke arah jebakan kabel. Seketika terdengar percikan dan suara alarm kecil berbunyi. Pelaku terhentak, kehilangan keseimbangan, dan Arga segera menahannya. Berhenti, teriak Arga. Sekarang semua jelas. Motifmu, semua orang akan tahu. Pelaku tersungkur, matanya penuh kebencian. Kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan. Alira mengamankan dokumen Dimas yang sempat disembunyikan. Sekarang semuanya aman. Semua bukti terselamatkan. Dan motif gelapmu sudah terungkap. Dimas menarik napas panjang, wajahnya lega. Terima kasih, aku tidak bisa melakukannya sendiri. Aku tahu kalian akan datang. Arga menepuk pundak Dimas. Ini baru setengah jalan, tapi yang penting kita berhasil menyelamatkanmu, dan semua bukti. Di luar gedung, hujan mulai reda. Lampu jalan memantulkan air di aspal, dan bayangan gedung tinggi seakan menyimpan rahasia gelap yang baru saja terbuka. Tapi satu hal jelas, Arga, Alira, dan Dimas berhasil menghadapi puncak ancaman. Alira menatap Arga. Ini luar biasa. Tapi aku rasa kasus ini belum selesai sepenuhnya. Masih banyak pertanyaan. Arga tersenyum tipis. Betul, tapi malam ini kita memenangkan satu bab. Dan itu penting. Di kejauhan, bayangan gelap gedung sepi bergerak perlahan. Dunia masih misterius, tapi Arga tahu, pola bayangan, simbol, dan jebakan sudah memberikan mereka jawaban untuk saat ini. Kebenaran terungkap. Hujan Jakarta malam itu berhenti sepenuhnya. Kota tampak tenang, namun di dalam gedung kantor polisi, ketegangan masih terasa. Arga, Alira, dan Dimas duduk di ruang interogasi, menyaksikan pelaku yang kini diborgol, wajahnya pucat dan penuh kebencian. Kapten Rudi, kepala kepolisian, menatap pelaku dengan ekspresi keras. Kamu sudah tertangkap. Semua motif gelapmu, rahasia jaringan korupsi, penculikan, dan ancaman, kini terbongkar. Pelaku menatap dingin, tapi tidak berkata sepatah kata pun. Semua bukti, dokumen Dimas, simbol misterius, rekaman video, telah dikonfirmasi polisi. Dimas menghela napas lega, matanya masih merah karena stres. Terima kasih. Arga, Alira. Kalau bukan kalian, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Alira tersenyum tipis, menepuk pundak Dimas. Kamu kuat, Dimas. Tapi jangan terlalu menahan diri sendiri. Malam ini kita berhasil karena kerjasama. Arga menatap pelaku. Aku sudah bilang, setiap langkahmu sudah kita baca, tapi mungkin kamu pikir simbol, jebakan, dan bayangan bisa menipu kita. Tidak. Pelaku menunduk, wajahnya penuh rasa kalah. Aku tidak salah, aku hanya menjalankan rencana. Semuanya demi jaringan yang lebih besar. Aku tidak pernah berniat. Arga menatap tajam. Tidak ada alasan untuk membahayakan nyawa orang lain. Motifmu jelas, tapi caramu salah.
Di luar ruang interogasi, hujan malam Jakarta menciptakan kilauan lampu jalan di genangan air. Arga dan Alira berjalan keluar gedung polisi, langkah mereka sepi tapi mantap. Alira menatap langit malam yang mulai cerah. Setelah semua ini, rasanya luar biasa. Tapi juga menakutkan. Kita menghadapi sesuatu yang hampir tidak masuk akal. Arga mengangguk. Benar. Tapi setiap kasus, sekonyol atau serumit apapun, selalu punya pola. Bayangan, simbol, jebakan, semuanya bisa kita baca jika kita cukup teliti dan sabar. Dimas selamat, bukti terselamatkan, dan pelaku tertangkap. Itu yang terpenting. Alira menunduk, tersenyum lelah. Aku selalu merasa kasus ini seperti labirin. Tapi kita berhasil keluar. Dan aku belajar, jangan pernah menyepelekan detil terkecil. Arga tersenyum tipis. Detil kecil adalah kunci. Dari amplop hitam, simbol di kantor, hingga jebakan di gudang. Semua itu mengajari kita bahwa setiap teka-teki memiliki jawabannya, meski tersembunyi. Dimas menghampiri mereka. Aku tidak tahu bagaimana membalas kalian. Jika bukan kalian, aku pasti sudah hilang selamanya. Alira menepuk pundak Dimas. Yang penting sekarang, hidupmu aman. Kita tidak butuh ucapan terima kasih. Yang penting kita selamat dan kebenaran terbongkar. Arga menatap kota di bawah, lampu-lampu gedung tinggi berpendar di malam Jakarta. Setiap kasus, selalu meninggalkan bayangan. Tapi bayangan itu bukan untuk ditakuti. Bayangan itu memberi kita petunjuk, jika kita mau melihatnya. Dan malam ini, kita melihat semuanya. Alira tersenyum, matanya berkaca-kaca. Kita melihat semuanya, dan kita berhasil. Aku rasa, ini akhir yang layak untuk kasus paling aneh yang pernah kita hadapi. Dimas menatap mereka, tersenyum lega. Aku akan menjaga dokumen ini, dan memastikan jaringan itu benar-benar terungkap. Aku tidak akan membiarkan pengorbanan ini sia-sia. Arga menarik napas panjang, menatap langit malam yang kini cerah. Kasus ini selesai, tapi pelajaran tetap ada. Bayangan, simbol, dan kesabaran, itu yang membuat kita bisa menembus misteri. Dan malam ini, kebenaran menang. Lampu kota memantul di genangan air, seakan menutup babak gelap dan membuka halaman baru bagi mereka semua. Detik-detik penuh ketegangan, ancaman, dan misteri kini menjadi kenangan yang membawa kelegaan. Dimas selamat, pelaku tertangkap, dan Arga serta Alira berdiri di ambang keberhasilan yang menenangkan hati.